Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dr. Maya Rayungsari SSIMkom selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ramadhani dengan NIM 022. Saya Dini Raisa Fitri dengan NIM 010. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester kami, yaitu pembuatan aplikasi operasi dasar pengolahan citra digital yang kami bangun menggunakan MATLAB App Designer. Adapun tujuan utama dari aplikasi ini adalah mempermudah pengguna melakukan manipulasi gambar secara instan melalui antarmuka atau GUI tanpa harus mengetik kode manual di command window. Kini saya akan menjelaskan tampilan awal dari aplikasi yang kami buat. Secara interface aplikasi kami dibagi menjadi 5 panel fungsional. Yang pertama, panel kontrol kiri berfungsi untuk load gambar, mereset editan ke versi asli, dan menyimpan gambar hasil ke perangkat. Yang kedua, kanvas tengah berfungsi menampilkan perbandingan langsung antara citra asli di kiri dan citra hasil di kanan. Yang ketiga, panel kiri bawah operasi dasar yang berisi tombol-tombol pemrosesan tingkat dasar. Yang keempat, panel kanan tengah atau fitur lanjutan mengelompokkan fungsi algoritma spesial dan frekuensi atau perwarnaan semu, pelembutan, penajaman, dan kompresi. Dan yang terakhir, panel kanan bawah fitur Pro memisahkan fungsi tingkat lanjut seperti deteksi tepi dan perbaikan kontras. Nah, untuk perancangan interface aplikasi pengolahan citra digital ini dibangun menggunakan pendekatan drag and drop menggunakan MATLAB App Designer. Adapun tahapan sistematis perancangannya yaitu sebagai berikut. Tahap pertama adalah membuat kanvas utama menggunakan komponen UI figure. Di sini kita bisa menambahkan warna pada background yang sesuai dengan kita inginkan. Dan di sini kita juga bisa menambahkan judul menggunakan komponen label. Kita tinggal drag and drop komponennya ke dalam kanvas, kemudian kita ubah atau ketik judul yang kita mau di fitur teks yang ada pada tabel inspektor. Tahap kedua yaitu mengsegmentasi layout menggunakan 5 komponen panel. Kita tinggal drag and drop komponen panel ke dalam kanvas dan kita atur posisi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tahap ketiga yaitu integrasi kanvas visual atau UI akses. Di tahap ini kita drag and drop komponen akses, kemudian kita masukkan dan atur posisinya di dalam panel atas. Yang mana UI akses ini sebelah kiri itu untuk menampilkan gambar citra asli dan sebelah kanan untuk menampilkan gambar citra hasil yang nanti bakal kita lakukan. Tahapan yang keempat yaitu penempatan tombol-tombol. Nah, di sini hampir sama dengan cara-cara sebelumnya. Kita tinggal drag and drop komponen button ke dalam masing-masing panel. Kemudian kita klik nama tombol di fitur teks pada tabel inspektor. Dan kita juga bisa memberi warna pada tombol sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa mengubahnya pada fitur background color. Dan kita juga bisa menambahkan icon di dalam tombol dengan cara kita cari fitur icon. Kemudian kita klik browser dan selanjutnya kita masukkan atau upload gambar ke dalam MATLAB yang kita gunakan sebagai icon. Untuk gambar icon ini harus disimpan di dalam folder yang sama dengan file projectnya supaya icon yang sudah ditambahkan dapat ditampilkan. Oke, melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana aplikasi ini bisa diaplikasikan dan bisa digunakan.
Semua tombol yang ada di sini tidak langsung berdiri sendiri dan dapat dijalankan, melainkan harus dihubungkan terlebih dahulu dengan fungsi spesifik yang disebut dengan callback. Nah, ketika pengguna memberikan instruksi berupa klik, front-end antarmuka atau UI akan mengirimkan sinyal ke back-end MATLAB untuk mengeksekusi blok kode algoritma yang terikat secara eksklusif pada tombol tersebut. Sekarang saya akan membahas fungsi callback dan satu persatu kode dari tombol supaya bisa berfungsi dan dijalankan saat diklik atau digunakan oleh pengguna. Pertama, di sini saya akan membahas properties. Nah, untuk membuat properties ini caranya cukup mudah. Kita cukup klik fitur properties yang ada di kode browser sebelah kiri. Kemudian kita cari yang namanya private property. Setelah itu, kita tambahkan kodenya di dalam sini. Adapun fungsi dari kode ini yaitu untuk menyimpan gambar asli dan juga menyimpan gambar hasil yang sudah kita edit nanti. Kemudian di sini ada function startup FCN, di mana kode ini berfungsi untuk menyembunyikan sumbu X dan Y pada tabel UI access, baik yang menampilkan citra gambar asli maupun gambar citra hasil. Kemudian di sini ada function load gambar button push. Nah, untuk membuat button ini, kita pergi ke design view terlebih dahulu. Kemudian kita klik tombol load gambar, kemudian pergi ke callbacks. Nah, di sini kita klik yang namanya add button push FCN. Karena di sini kita telah membuatnya, maka kita langsung membahas kodenya saja. Kode ini berfungsi untuk memunculkan jendela pop-up agar pengguna bisa memilih foto bertipe JPG, PNG, atau BMP saja. Kode ini berfungsi untuk menggabungkan nama folder dan nama file menggunakan perintah full file sebagai alamat atau tempat untuk file foto yang sudah dipilih. Dan kode ini berfungsi membaca dan menyimpan gambar ke dalam brankas, yaitu ke dalam app.img asli dan app.img hasil. Dan di sini juga ada kode imshow yang mana ini berfungsi untuk menampilkan gambar yang sudah dipilih tadi dan dimunculkan ke dalam tabel UI access yang berada di kanvas sebelah kiri. Selanjutnya ada function reset button push. Nah, untuk mengaktifkan fungsi callback-nya sama seperti tadi. Kita pergi ke design view, kemudian kita klik tombol reset, kemudian klik fitur callbacks dan cari yang namanya add button push FCN. Karena kita sudah membuatnya, maka kita langsung membahas kodenya saja. Nah, kode ini berfungsi untuk mengecek apakah sudah ada gambar atau tidak. Dan kode ini berfungsi untuk mereset gambar yang sudah diedit dan menggantinya ke gambar asli. Kemudian kode ini berfungsi untuk menampilkan gambarnya ke dalam tabel UI access di dalam kanvas sebelah kanan. Selanjutnya ada function simpan gambar button push. Untuk mengaktifkan fungsi callback-nya sama seperti tombol-tombol sebelumnya. Jadi di sini kita langsung membahas kodenya saja. Kode ini berfungsi untuk mengecek apakah ada gambar hasil yang mau disimpan atau tidak. Jika tidak ada gambar, maka sistem akan menampilkan pesan tidak ada citra untuk disimpan atau error. Sedangkan kode ini berfungsi untuk memunculkan jendela save as seperti yang biasa kita lihat di Windows. Di sini pengguna bisa menentukan lokasi folder, mengetik nama file, dan memilih format simpannya, bisa JPG atau PNG. Dan di kode ini juga pengguna bisa membatalkan jika tidak jadi untuk menyimpan gambar tersebut. Sedangkan kode ini berfungsi untuk mengeksekusi gambar yang berhasil disimpan. Dan jika berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan yang berupa gambar berhasil disimpan atau sukses. Selanjutnya yaitu function grayscale button push. Cara untuk mengaktifkan fungsi callback-nya sama seperti tombol-tombol sebelumnya, jadi kita langsung membahas kodenya. Nah, kode ini berfungsi untuk mengecek apakah pengguna sudah mengupload gambar atau tidak. Dan kode ini berfungsi untuk mengecek apakah gambar yang diupload itu berwarna
atau tidak. Jika ia berwarna, maka sistem langsung otomatis mengubah gambarnya ke dalam bentuk grayscale. Kemudian setelah berhasil, maka sistem akan menampilkan hasil gambarnya di dalam tabel UI Access di dalam kanvas sebelah kanan. Dan sistem otomatis mengubah judulnya menjadi citra hasil grayscale. Selanjutnya yaitu function binary button push. Untuk mengaktifkan fungsi callback-nya sama seperti tadi, dan untuk kode ini fungsinya sama seperti kode di tombol-tombol sebelumnya. Jadi kita langsung membahas kode yang ini saja. Kode ini berfungsi untuk mengecek apakah gambar sudah berubah biner atau tidak. Jika iya, maka sistem langsung mengkonversi gambar ke dalam bentuk RGB supaya tidak terjadi error. Dan jika gambar sudah dalam bentuk RGB, maka sistem akan mengubahnya ke dalam bentuk grayscale dan langsung memproses gambar tersebut ke dalam bentuk biner. Setelah berhasil, maka sistem akan menampilkan gambar hasilnya di dalam tabel UI Access di dalam kanvas sebelah kanan, dan langsung secara otomatis mengubah judulnya menjadi citra hasil biner. Selanjutnya yaitu function negative button push. Nah, untuk kode ini berfungsi untuk membalikkan warna dari gambar, yang mana jika gambar berwarna cerah akan dibalik menjadi gelap, dan gambar yang berwarna gelap akan menjadi terang. Setelah berhasil, maka sistem akan menampilkan hasil gambarnya di dalam tabel UI Access di dalam kanvas sebelah kanan dengan judul citra hasil negatif. Selanjutnya yaitu function pencerahan button push. Kode ini berfungsi untuk mengecek apakah pengguna sudah mengupload gambar atau tidak. Kemudian, kode ini berfungsi untuk mengambil nilai kecerahan dari kotak input yang ada di samping tombol pencerahan. Sedangkan, kode ini berfungsi untuk pengguna agar bisa menambahkan atau mengurangi cahaya dari gambar sesuai dengan angka yang diinputkan. Setelah berhasil, sistem akan menampilkan gambar hasil di dalam tabel UI Access di sebelah kanan di dalam kanvas, dan otomatis mengubah judulnya menjadi citra hasil pencerahan sesuai dengan angka yang diinputkan oleh pengguna. Kemudian ada function pewarnaan semu pseudo color button push. Nah, karena pada dasarnya untuk mengubah gambar menjadi semu itu harus berupa grayscale, maka kode ini berfungsi memaksa sistem untuk mengkonversi gambar berwarna yang sudah diupload tadi menjadi grayscale terlebih dahulu. Kemudian, kode ini berfungsi memetakan gambar yang diubah menjadi grayscale barusan menjadi 256 tingkatan indeks dari 0 sampai 255. Kemudian digabungkan menjadi color map atau palet warna bawaan MATLAB yang berfungsi mengubah warna gelap menjadi biru pekat dan warna terang menjadi merah jingga. Setelah berhasil, sistem akan menampilkan gambar hasil di dalam tabel UI Access di kanvas sebelah kanan dengan judul citra hasil pewarnaan semu. Selanjutnya yaitu function pelembutan smoothing button push. Nah, kode ini berfungsi untuk menghaluskan gambar dan mengurangi noise pada gambar yang sudah diupload. Semakin besar angka yang dimasukkan, maka akan semakin halus hasil gambar yang akan dihasilkan nantinya. Setelah berhasil, seperti biasa, sistem akan menampilkan hasilnya di dalam tabel UI Access 2 dengan judul citra hasil pelembutan. Nah, function selanjutnya yaitu penajaman sharpening button push, yang mana kode ini berfungsi untuk menajamkan citra gambar yang biasanya menggunakan teknik unsharp masking. Kemudian, kode ini berfungsi menentukan seberapa lebar area di sekitar garis tepi yang akan dipertajam. Semakin tinggi angka yang dimasukkan, maka akan semakin lebar. Selanjutnya, kode ini menentukan seberapa kuat efek penajaman yang diberikan. Semakin tinggi angka yang dimasukkan, maka akan semakin kuat. Kemudian, setelah berhasil, seperti biasa, sistem akan menampilkan hasil gambar ke dalam tabel UI Access pada kanvas di sebelah kanan dengan judul citra hasil penajaman. Selanjutnya yaitu function kompresi DCT button push, di mana kode ini berfungsi untuk mengubah gambar ke format desimal
dari rentang 0 sampai 1 agar perhitungan lebih presisi. Kemudian, kode ini berfungsi untuk memotong atau trim dari sisa piksel di ujung gambar agar ukurannya pas habis dibagi 8. Sedangkan kode ini adalah inti dari kompresinya. Kode ini adalah filter matriks 8x8, di mana angka 1 mempresentasikan frekuensi rendah daripada gambar yang disimpan, sedangkan angka 0 membuang frekuensi tinggi atau detail-detail kecil pada gambar untuk menghemat ukuran file. Selanjutnya, kode ini berfungsi untuk mengukur nilai rata-rata kuadrat error atau selisih antara gambar sebelum dan sesudah dikompresi. Selanjutnya, kode ini berfungsi mengukur kualitas gambar hasil kompresi. Semakin tinggi nilai PSNR, maka semakin bagus kualitas gambarnya. Setelah berhasil, seperti biasa, sistem akan menampilkan gambar di dalam tabel UI Access dalam kanvas sebelah kanan dengan menampilkan judul hasil kompresi DJT. Fungsi callback selanjutnya yaitu deteksi tepi Kenny button push, yang mana kode ini berfungsi untuk memaksa gambar agar dikonversi menjadi grayscale terlebih dahulu, karena untuk mendeteksi tepi membutuhkan analisis matriks 2 dimensi. Kemudian, setelah gambar dikonversi ke dalam grayscale, maka dengan kode ini berfungsi untuk mengeksekusi pencarian tepi menggunakan metode Kenny. Adapun hasil output dari fungsi ini adalah matriks berformat logical atau hanya bernilai 0 untuk background hitam dan 1 untuk garis tepi berwarna putih. Setelah semuanya berhasil, seperti biasa sistem akan menampilkan hasil dalam tabel UI Access dalam kanvas sebelah kanan dengan menampilkan judul citra hasil deteksi tepi. Selanjutnya yaitu function perbaikan kontras HEQ button push, yang mana kode ini berfungsi untuk mengecek tipe data pada gambar. Jika gambar berformat logikal atau berasal dari biner dan deteksi tepi, maka gambar harus dikonversi menjadi berwarna terlebih dahulu agar di stack tidak terjadi error. Selanjutnya, di kode ini juga gambar dicek apakah berwarna atau tidak. Jika berwarna, maka tidak bisa langsung melakukan perbaikan kontras, melainkan harus dikonversi ke dalam format HSV atau Hue, Saturation, dan Value terlebih dahulu. Jika gambar sudah diubah formatnya menjadi HSV, baru proses perbaikan kontras bisa dilakukan sehingga warna aslinya tetap terjaga. Kemudian di kode ini berfungsi mengembalikan gambar dari format HSV ke format standar RGB untuk ditampilkan. Setelah semuanya berhasil, maka sistem akan menampilkan hasil gambar ke dalam tabel UI Access di kanvas sebelah kanan dengan menampilkan judul citra hasil perbaikan kontras. Yang terakhir yaitu function hapus button push, yang mana kode ini berfungsi untuk mengkosongkan atau menghapus memori variabel tempat menyimpan gambar. Selanjutnya, kode ini juga berfungsi untuk membersihkan atau menghapus gambar dari kanvas dalam tabel UI Access sebelah kiri maupun UI Access sebelah kanan. Dan kode ini juga berfungsi untuk menghapus grafik atau gambar yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kode ini berfungsi untuk menghapus atau menyembunyikan sumbu X dan Y yang ada dalam tabel UI Access, baik kanan maupun yang kiri. Dan yang terakhir, kode ini berfungsi untuk mengembalikan judul pada tabel UI Access sebelah kiri maupun sebelah kanan menjadi judul citra asli dan citra hasil. Nah, setelah melalui banyak proses dalam pembuatan aplikasi ini, mulai dari pembuatan desain interface dan penginputan kode fungsi callback dari tombol-tombol yang ada dalam aplikasi ini, sekarang kita sudah sampai di tahap uji coba. Maka dari itu, kita langsung running untuk melihat hasilnya. Oke, sekarang kita coba untuk mengload gambar. Oke, gambar sudah ditampilkan di dalam tabel UI Access sebelah kiri. Sekarang kita coba untuk mengubahnya menjadi grayscale. Oke, berhasil dan sudah tertampil di dalam tabel UI Access sebelah kanan. Sekarang kita coba ganti ke biner. Berhasil. Negatif. Berhasil. Sekarang kita atur pencahayaannya menjadi 100.
berhasil. Kemudian kita coba atur menjadi minus 0, mungkin 50. Nah, berhasil. Kemudian kita coba ke pewarnaan semu. Oke, berhasil. Kemudian ke pelembutan, berhasil juga. Sekarang ke penajaman, berhasil. Kemudian kita kompres gambarnya. Nah, berhasil juga. Tapi mungkin kalau dilihat dari sini tidak nampak untuk pixel 8x8-nya. Gak apa-apa, kita lanjut ke tombol berikutnya. Kita coba deteksi tepi. Oke, berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu perbaikan kontras. Oke, berhasil. Sekarang kita coba untuk menyimpan gambar ini. Coba. Nah, di sini kita sudah mendapatkan pesan bahwa gambar berhasil disimpan. Kita klik OK. Sekarang kita coba untuk menghapusnya. Oke, berhasil. Mungkin cukup sekian proses dan hasil dari pembuatan aplikasi operasi dasar pengolahan citra digital yang bisa kami presentasikan. Adapun kesimpulan yang kami dapat dari proyek ini, kami tidak hanya berhasil menerapkan teori matematis pengolahan citra digital ke dalam bentuk visual, tetapi kami juga berhasil membangun sebuah aplikasi yang utuh, interaktif, dan aman digunakan. Mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami tentang pembuatan aplikasi operasi dasar pengolahan citra digital menggunakan MATLAB App Designer. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kurangnya pemahaman kami dalam menjelaskan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.